Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 891-895 Bab 891. Kakpan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Semua kejadian ini disebabkan olehku, jadi kenapa tidak ada hubungannya denganku? Setelah Tiany Zans mendengar kata-kata Sister Pan, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat marah. Bibiku, apakah kamu belum mengetahui situasi saat ini? Pria botak itu adalah sepupu Bos Wang, dan Tuan Zhao Yuanjia ada di sini hari ini. Jika kamu membantu orang-orang ini maju, kamu sedang berbicara dengan Tuan Wang. Tuan Wang ngomong-ngomong, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung kedua orang ini? Suster Pan berkata cepat. Kalau begitu aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kejadian hari ini semua karena aku. Paling buruk, aku hanya meminta maaf kepada mereka. Kupikir mereka pasti akan memberiku wajah ini. Tiany Zans buru-buru menjawab. Bibiku, bisakah kamu berhenti ikut campur dalam urusanmu sendiri? Orang-orang ini yang harus disalahkan. Bos Wang bukanlah sesuatu yang bisa kita sakiti. Saudari Pan meraih Tiany Zans dan berteriak dengan nada patah. Bos Wang. Setelah Tiany Zans mendengar nama itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lalu dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Sister Pan, Sister Pan, siapakah Bos Wang yang kamu bicarakan ini? Hah? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Bos Wang ini adalah bos besar di Provinsi Sanan. Dia memiliki kekayaan bersih lebih dari puluhan miliar, dan dia adalah tipe orang kulit hitam dan putih. Dikatakan bahwa Bos Wang ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Zhao Yuanjia. Tidak ada yang namanya Tuan Zhao di Provinsi Sanan. Jika Anda berani menyinggung perasaan Bos Wang mengundang Anda kali ini untuk memberitahu Anda tentang Tuan Zhao Yuanjia, tetapi saya tidak berharap Anda begitu tidak tahu malu. Jika dia hanya seorang bos kecil, apakah menurutmu aku akan begitu cemas? Teriak Sister Pan tak berdaya. Tetapi setelah Tiany Zans mendengar apa yang dikatakan Sister Pan, ekspresi wajahnya langsung berubah, karena dia awalnya mengira bahwa bos dari ini orang-orang hanyalah generasi kedua yang kaya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa latar belakang Bos Wang akan begitu menakutkan. Para bintang di industri hiburan paling takut pada orang-orang seperti Bos Wang. Karena orang-orang seperti ini makan hitam dan putih, jika ada yang menyinggung mereka, pasti akan ada buah-buahan yang enak untuk dimakan. Ketika Tiany Zans pertama kali memasuki industri hiburan, dia secara tidak sengaja menyinggung bos besar, dan disembunyikan selama 2 tahun. Akhirnya, dia berhasil melakukannya menemukan hubungan dan dimaafkan oleh bos besar. Jika kejadian hari ini benar jika menjadi terlalu besar, kemungkinan besar karir Tiany Zans pada akhirnya akan hancur. Jadi, tidak peduli seberapa populernya seorang bintang di Tiongkok, dialah yang paling mereka takuti dan tidak berani memprovokasi adalah kakak laki-laki yang makan hitam dan putih, karena sekali orang seperti ini benar-benar marah, dia bisa melakukan apa saja. Tiany Zans sangat mengkhawatirkan Fendi Zanders dan lainnya. Dia tahu bahwa Fendi Zanders mengambil tindakan karena perselingkuhannya, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak berbicara. Di mata Tiany Zans, orang-orang seperti Fendi Zanders tidak lebih dari orang asing. Jika mereka benar-benar menimbulkan lebih banyak masalah karena orang asing ini, itu akan sia-sia. Melihat Tiany Zans tidak berbicara, Sister Pan menghela nafas lega, dan kemudian berkata, saya tahu anak-anak ini baik hati, tetapi kita tidak punya pilihan. Setelah masalah ini selesai, mari kita berbaikan. Tiany Zans menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara. Di sisi lain, para preman itu bergegas ke depan Fendi Zanders. Di antara mereka, preman yang bergegas ke depan memegang parang di tangannya, dan langsung menebas kepala Fendi Zanders. Orang-orang ini sangat kejam dan tanpa ampun dalam serangan mereka. Mereka tahu bahwa orang-orang seperti Fendi Zanders tidak mudah untuk dihadapi, jadi mereka bertujuan untuk memukuli Fendi Zanders sampai mati. Parang dingin menebas langsung ke kepala Fendi Zanders dengan suara angin menderu. Jika Fendi Zanders tidak menghindar, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Fendi Zanders. Setelah Wang Xiaowan melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sedikit panik, dan dia buru-buru berteriak sekeras-kerasnya. Gu Jun dan Su Tian sudah tercengang saat ini, melihat posisi Fendi Zanders dengan mata tumpul, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, mereka masih pelajar, dan mereka belum pernah mengalami pemandangan seperti itu. Dan Fendi Zanders berdiri di tempatnya, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya.
Di mata orang awam, kecepatan menembak orang ini masih sangat cepat, pada dasarnya tidak ada waktu bagi Fendi Zanders untuk bersiap. Namun nyatanya, kecepatan ini terlalu lambat untuk Fendi Zanders. Di bawah tatapan kaget semua orang, Fendi Zanders hanya berbalik ke samping, dan dengan mudah menghindari parang yang berayun. Setelah melihat pemandangan ini, preman membawa parang itu langsung tercengang. Dia menatap Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka kecepatan reaksi Fendi Zanders akan begitu menakjubkan. Siapa anak ini? Bukankah kecepatan reaksinya terlalu cepat? Pria botak itu menatap posisi Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar, dan tidak bisa menahan nafas, merasa terkejut selain terkejut. Dan ekspresi wajah para penonton yang hadir juga sangat sulit dipercaya. Mereka merasa adegan tadi seperti syuting film, semuanya terasa tidak nyata, namun saat ini, pemandangan tidak nyata tersebut justru muncul di hadapan mereka hidup-hidup, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tentu saja, Wang Xiaowan, Gu Jun, Su Tian dan lainnya adalah yang paling terkejut. Saat ini, Fendi Zanders merasa mereka bertiga seolah-olah mereka telah berubah. Mereka tidak percaya bahwa pria yang berdiri di depan mereka adalah Fendi Zanders yang sama yang mereka kenal saat itu. Kamu baru saja beruntung, aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri lagi. Penjahat itu menatap posisi Fendi Zanders dan meneriaki posisi Fendi Zanders, lalu mengacungkan parang dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders lagi. Kali ini, kecepatan penjahat itu jelas lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang memiliki kecepatan reaksi secepat itu. Tetapi ketika pisaunya ditebas, penjahat itu kembali tercengang, dan berdiri di sana dengan mata kusam, dengan ekspresi terkejut yang tidak normal di wajahnya. Karena Fendi Zanders lolos lagi dengan mudah dari pisaunya. Monster macam apa anak ini? Penjahat itu melihat posisi Fendi Zanders dan berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Dan Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, jadi dia mengangkat kakinya dan menendang perut preman itu langsung, dan preman itu terbang terbalik dalam sekejap. Semua orang yang hadir terdiam. Bab 892. Awalnya, para preman itu mengira selama mereka menembak bersama, akan sangat mudah untuk mengalahkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, mereka semua memiliki orang-orang di tangan mereka, dan Fendi Zanders sendirian, masih tidak bersenjata. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa keahlian Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Orang-orang ini bahkan tidak bisa menyentuh Fendi Zanders. Wang Xiaowan, Gu Jun, Su Tian dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, melihat posisi Fendi Zanders dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Ekspresi wajah Tiani Zans dan manajernya, Sister Pan, sepertinya telah banyak berubah saat ini, karena tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa keterampilan Fendi Zanders akan sekuat itu. Ketika Tiani Zans sedang syuting sebelumnya, dia juga melakukan kontak dengan beberapa instruktur seni bela diri. Instruktur seni bela diri itu masih sangat pandai kungfu, tetapi dibandingkan dengan Fendi Zanders, orang-orang itu seperti langit dan bumi. Kecepatan Fendi Zanders menghindari parang tadi berada di luar imajinasi orang biasa. Di sisi lain, para preman yang bergegas menuju Fendi Zanders pada dasarnya dirawat oleh Fendi Zanders, dan mereka semua terbaring di tanah sambil menangis kesakitan. Di sisi lain, Fendi Zanders berdiri di sana dengan tenang, melihat posisi pria botak itu tanpa ekspresi. Pada saat ini, pria botak itu benar-benar tercengang, dan memandang Fendi Zanders dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Seharusnya sangat mudah bagi pria botak untuk menghadapi Fendi Zanders sebelumnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya gagal memberi pelajaran kepada orang-orang seperti Fendi Zanders, tetapi dia juga diberi pelajaran yang berat oleh Fendi Zanders. Saudaraku, rakyat kita semua telah jatuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, masih ada seorang adik yang tidak terjatuh, dan bertanya kepada lelaki botak itu dengan gemetar sambil membawa parang. Ada kilatan kepanikan di mata pria botak itu, lalu dia tergagap, apa yang bisa saya lakukan? Cepat telepon sepupu saya dan minta sepupu saya datang membawa pistol. Saya tidak percaya, di sana masih ada orang-orang di Provinsi Sanan yang sepupuku tidak bisa menghadapinya. Benar, Bos Wang harus membawa seseorang ke sini sekarang, kita sama sekali bukan tandingan anak ini. Benar, Bos Wang ada di sini, anak ini jalan buntu. Setelah para preman yang hadir tahu bahwa mereka tidak perlu melawan Fendi Zanders, mereka buru-buru menjawab dengan penuh semangat. Faktanya, orang-orang ini sama sekali tidak suka melawan monster seperti Fendi Zanders di dalam hati mereka.
Mereka sama sekali bukan lawan Fendi Zanders, dan bahkan jika mereka bertarung, mereka akan maju dan dipukuli. Nak, kamu memang punya beberapa trik, tapi tunggu aku akan menelepon sepupuku sekarang dan meminta sepupuku untuk membersihkanmu. Pria botak itu melangkah maju dan berteriak pada Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Sepupu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata pria botak itu, jejak rasa jijik muncul di matanya. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu siapa sepupu pria botak itu, namun siapapun yang datang, Fendi Zanders tidak akan takut, dan paling buruk, dia akan mengungkapkan identitasnya. Fendi Zanders tidak percaya bahwa masih ada orang di Provinsi Sanan yang berani melakukannya sendiri, kecuali lawannya adalah Rockefeller. Fendi Zanders tampak acuh tak acuh, tetapi ada kilatan ketakutan di mata Sister Pan, lalu dia menoleh dan berkata kepada Tiani Zans, sudah berakhir, kejadian hari ini sangat besar, mereka akan memanggil Bos Wang Ayo di sini, jika Bos Wang datang ke sini, maka masalah hari ini akan merepotkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tiani Zans menjawab dengan suara rendah. Saat ini, Tiani Zans masih terkejut dengan Fendi Zanders tadi. Tiani Zans tidak mengerti mengapa keterampilan Fendi Zanders begitu bagus. Mungkinkah Fendi Zanders adalah putra dari keluarga tersembunyi? Dan Wang Xiaowan melihat posisi pria botak itu, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya, dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu memanggil sepupumu, kamu masih harus dipukuli oleh Fendi Zanders. Hehe, tunggu saja, tunggu sepupuku datang, dan lihat apakah kamu berani sombong. Pria botak itu balas berbisik. Setelah melihat pria botak itu begitu percaya diri, Wang Xiaowan merasa sedikit gugup. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menoleh dan berkata dengan lembut kepada Gujun, Gujun, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki teman yang sangat baik di sini di Provinsi Sanan? Kamu harus meneleponnya sekarang dan meminta mereka untuk datang. Dan selesaikan masalah ini. Hal-hal, ketika saatnya tiba, kami akan berterima kasih padanya dengan benar. Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Gujun ketika dia mendengar kata-kata Wang Xiaowan, dan dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa dia seharusnya tidak membual sejak awal. Chen Xiaoma memang generasi kedua yang kaya, namun hubungannya dengan Gujun biasa-biasa saja, dan melalui reaksi pria botak tadi, energi Chen Xiaoma di Provinsi Sanan tidak terlalu kuat, jadi Gujun bertanya-tanya apakah Chen Xiaoma bisa membantu dengan masalah ini. Tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Xiaowan, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Xiaoma. Dan ketika pria botak itu melihat bahwa Gujun akan menelepon Chen Xiaoma, jejak rasa jijik muncul di wajahnya. Matanya, karena dia sama sekali tidak menganggap serius Chen Xiaoma. Saudara Ma, apakah kamu punya waktu sekarang? Aku mendapat sedikit masalah di Sanan. Gujun berkata dengan suara rendah. Apa masalahnya? Bukankah aku sudah memberitahumu? Jika kamu menemui masalah, laporkan saja namaku. Pihak lain menjawab dengan acuh tak acuh. Saudara Ma, aku sudah memberitahukan namamu kepadanya, tetapi pihak lain menolak untuk melepaskan kami. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke sini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu bekerja dengan sia-sia. Gujun memohon dengan nada rendah hati. Lagi pula, kata-kata Gujun sudah diucapkan, dan akan sedikit memalukan jika dia tidak memanggilnya. Oke, kamu ada di mana sekarang? Kirimkan saya alamatnya, dan saya akan membawa orang ke sana sekarang. Chen Xiaoma buru-buru setuju setelah mendengar bahwa itu bermanfaat. Melihat pihak lain setuju, mata Gujun bersinar karena kegembiraan, dan kemudian dia menutup telepon, dan lalu mengirimkan alamatnya ke Chen Xiaoma. Bagaimana? Akankah dia datang? Wang Xiaowan berkedip dan bertanya pada Gujun dengan lembut. Kakak Ma bilang dia akan ke sini sebentar lagi. Jawab Gujun dengan suara rendah. Itu bagus. Wang Xiaowan menghela napas lega. Dan Tiani Zans tahu bahwa orang-orang yang dipanggil Gujun seharusnya tidak terlalu berguna, jadi dia menoleh dan berkata dengan lembut kepada Sister Pan, atau Anda dan saya dapat menemukan informasi kontak Bos Wang. Mari kita bicara dengan bos. Saya tidak memiliki informasi kontak Bos Wang. Sister Pan bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menjawab. Kalau begitu saya akan menelepon Tuan Zhao sekarang dan meminta bantuan Tuan Zhao. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Tiani Zans, dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Zhao Yuanjia. Nenek, apakah kamu gila? Kamu harus menelepon Presiden Zhao karena masalah ini. Apakah itu sepadan? Apakah orang-orang ini hidup atau mati tidak ada hubungannya denganmu?
Tahukah kamu bahwa panggilan ini berarti apa? Saudari Pan berteriak dengan penuh semangat. Aku. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Tiani Zans, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bab 893. Akhir-akhir ini, pekerjaan Tiani Zans tidak berjalan mulus. Salah satu alasannya adalah karena persaingan di industri hiburan saat ini terlalu ketat, namun sebagian besar alasannya adalah karena dirinya sendiri. Kemampuan Tiani Zans untuk mencapai posisinya saat ini sepenuhnya karena kemampuan akting dan penampilannya, tanpa latar belakang yang kuat sama sekali. Bagaimanapun, hal-hal seperti penampilan secara bertahap akan menurun seiring bertambahnya usia. Belum lagi kemampuan akting yang pada dasarnya merupakan hal yang bisa diabaikan. Jadi, hal terpenting dalam industri hiburan saat ini adalah latar belakangnya. Jika Anda memiliki latar belakang yang kuat, meskipun penampilan Anda rata-rata dan akting Anda buruk, Anda masih bisa mendapatkan banyak sumber daya yang tidak bisa didapatkan orang biasa. Ini sama dengan Yi Yun saat itu. Yi Yun diintimidasi seperti itu oleh Yun Feifei di kru karena dia tidak memiliki backstage. Dan Zhao Yuanjia sendiri lahir di dunia bawah, jadi tentu saja dia bukanlah orang baik. Zhao Yuanjia telah beberapa kali meminta seseorang untuk mencari Tiani Zans, dan tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk menjaga Tiani Zans. Selama Tiani Zans setuju, maka Tiani Zans bisa menjadi bintang wanita lini pertama, dan dengan mengandalkan hubungan Zhao Yuanjia, dia bisa mendapatkan banyak sumber daya yang tidak bisa dia dapatkan sebelumnya. Tiani Zans sangat meremehkan permintaan Zhao Yuanjia, karena dia merasa jika dia ingin menjual tubuhnya, dia sudah melakukannya sejak lama, dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Setelah Zhao Yuanjia mengetahui apa yang dipikirkan Tiani Zans, dia mulai menggunakan hubungannya untuk menghadapi Tiani Zans. Begitu Tiani Zans menghilangkan aura ketenaran, dia tidak akan memiliki latar belakang sama sekali, itulah sebabnya popularitas Tiani Zans saat ini semakin buruk dari hari ke hari. Jika Tiani Zans berinisiatif menghubungi Zhao Yuanjia saat ini, itu akan menjadi kompromi atas nama Tiani Zans. Begitu Tiani Zans berkompromi, itu akan berarti semua usahanya sebelumnya sia-sia, jadi Sister Pan, sang agen, mengingatkan Tiani Zans. Setelah Tiani Zans mendengar kata-kata Sister Pan, dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat Fendi Zanders dan yang lainnya. Ekspresi wajahnya menjadi kusut, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Meskipun Tiani Zans tahu bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya hanya dengan satu panggilan telepon, begitu dia menelepon, itu mungkin berarti awal dari mimpi buruk baginya. Menemukan pendukung yang kuat memang dapat membantu Tiani Zans keluar dari kesulitan saat ini dalam waktu singkat, namun ini bukanlah solusi jangka panjang. Begitu Zhao Yuanjia bosan dengannya, Tiani Zans bahkan mungkin membuat bintang-bintang lapis kedua itu tidak sebaik itu. Penolakan Tiani Zans untuk menyetujui Zhao Yuanjia bukan karena dia begitu berbudi luhur, tetapi karena dia tidak mau hanya menjadi mainan di tangan orang lain. Begitu seorang bintang wanita di industri hiburan menjadi mainan di tangan orang lain, dia tidak berbeda dengan seorang wanita muda. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia perlu melihat wajah orang lain. Ini juga merupakan tempat paling gelap dalam industri hiburan. Itu sebabnya Tiani Zans begitu terjerat saat ini, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah layak melakukan pengorbanan sebesar itu hanya untuk beberapa orang yang tidak Anda kenal dengan baik? Dan Fendi Zanders dan yang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Tiani Zans saat ini. Gu Jun dengan cemas menunggu penyelamatnya datang. Fendi Zanders duduk di kursi tanpa ekspresi, dan Wang Xiaowan tetap acuh tak acuh, seolah dia tidak menyadari keseriusan masalahnya. Adapun Su Tian dan Yang Yingying, mereka adalah orang biasa dan belum pernah mengalami situasi seperti itu sama sekali. Tentu saja, mereka tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Sisi lain. Provinsi Sanan, di dalam Paradise Senior Clubhouse. Saat ini, clubhouse terang benderang, dan meja panjang yang diukir dari kayu cendana merah dikelilingi oleh lebih dari selusin orang paruh baya. Orang-orang paruh baya ini semuanya glamor dan tampan, mengobrol dan tertawa gembira antara minum dan minum. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai tokoh teratas di Provinsi Sanan. Jika Anda mengeluarkannya, semuanya bernilai lebih dari 100 juta. Dan Paradise Clubhouse ini juga merupakan tempat berkumpulnya orang-orang besar seperti mereka. Orang kaya biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki clubhouse ini. Dan pemilik Paradise Club ini tidak lain adalah Zhao Yuanjia, saudara gangster dari Provinsi Sanan.
Berdiri di samping para bos ini adalah seorang gadis kelinci dengan sosok seksi dan penampilan menawan, dan jika Anda perhatikan baik-baik, gadis kelinci ini semuanya adalah bintang muda lapis kedua dan ketiga di industri hiburan. Selebriti ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk makan bersama para bos ini, mereka hanya bisa berdiri di samping para bos ini dan memainkan peran sebagai gadis kelinci, melayani para bos ini untuk makan malam. Di mata orang awam, meski para selebritis ini tidak terlalu terkenal, mereka berada di luar jangkauan orang biasa apapun yang terjadi. Hidup seharusnya sangat glamor, tapi siapa sangka para selebritis ini akan tampil di hadapan para bos ini. Menjadi sangat rendah hati. Dan di antara kelompok petinggi ini, dua orang dengan status tertinggi seharusnya duduk di kursi utama. Kedua orang ini sama-sama berusia sekitar 50 tahun, salah satunya mengenakan jas hitam, berpenampilan anggun dan santai, memiliki wajah standar karakter Tionghoa dengan senyuman tipis, dan setiap gerakannya memberikan kesan mendominasi, inilah keunggulannya. Momentum yang terbentuk selama bertahun-tahun, meski tak bersuara, terlihat identitas dan latar belakang orang tersebut tentu tidak sederhana. Dan orang ini tidak lain adalah ayah Zhao Yulong, Zhao Yuanjia. Dia juga bos sebenarnya dari clubhouse ini. Dan pria paruh-baya lainnya, jelas lebih tua dari Zhao Yuanjia, mengenakan setelan Versace, dengan sosok buncit, penampilan sedikit jelek, wajah berdaging, dan kepala botak besar, membuat orang merasa seperti orang kaya baru. Dan orang ini adalah sepupu dari pria botak yang pernah berkonflik dengan Fendi Zanders dan yang lainnya, dan juga bos yang sangat terkenal di Provinsi Sanan, Wang Hong. Wang Hong telah melakukan banyak hal yang tidak masuk akal di Provinsi Sanan selama bertahun-tahun. Orang-orang di Provinsi Sanan membenci dan takut pada Wang Hong, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi Wang Hong. Tuan Zhao, saya tidak menyangka klub surga Anda akan sebaik ini. Itu benar-benar membuka mata saya. Wang Hong berkata kepada Zhao Yuanjia sambil tersenyum. Selama bos Wang puas. Jawab Zhao Yuanjia ringan. Puas, puas, begitu banyak wanita cantik yang menghiburku, apalagi yang membuat aku merasa tidak puas. Wang Hong tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi yang sangat menyedihkan di wajahnya. Dan Zhao Yuanjia memandang Wang Hong, dengan kilatan rasa jijik di matanya. Faktanya, Zhao Yuanjia masih sangat meremehkan orang-orang seperti Wang Hong, tetapi dia menerima Wang Hong dengan begitu megah karena wajahnya. Jika kita benar-benar ingin berbicara tentang kekuatan dan status di Provinsi Sanan, Wang Hong dan Zhao Yuanjia sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting, yaitu Zhao Yuanjia mendengar bahwa Tiani Zans akan datang hari ini, jadi dia datang ke sini hari ini untuk Tiani Zans. Bab 894. Di dalam Paradise Clubhouse. Zhao Yuanjia mengobrol dengan Wang Hong dan yang lainnya selama sekitar setengah jam. Namun Zhao Yuanjia menemukan bahwa tempat di sebelahnya selalu kosong, dan Tiani Zans tidak pernah muncul. Jadi Zhao Yuanjia kurang lebih cemas, tapi dia terlalu malu untuk berinisiatif bertanya pada Wang Hong apa yang terjadi, jadi dia hanya bisa menghadapi Wang Hong dengan nada asal-asalan. Dan alasan Wang Hong makan malam dengan Zhao Yuanjia hari ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk meminta sesuatu. Beberapa waktu lalu, Wang Hong jatuh cinta dengan sebuah proyek pengembangan real estate, namun menurut kekuatan Wang Hong saat ini, mustahil baginya untuk memenangkan proyek tersebut. Itu sebabnya Wang Hong memikirkan Zhao Yuanjia. Selama Zhao Yuanjia dapat membantunya, tidak sulit baginya untuk memenangkan proyek ini. Namun tidak ada apapun di tangan Wang Hong yang dapat membuat Zhao Yuanjia terkesan, jadi akhirnya Wang Hong fokus pada Tiani Zans. Wang Hong tahu bahwa Zhao Yuanjia selalu sangat menyukai Tiani Zans, jika dia bisa membantu Zhao Yuanjia menyingkirkan Tiani Zans, maka masalah selanjutnya akan membuahkan hasil. Inilah sebabnya Wang Hong sangat ingin membiarkan pria botak dan yang lainnya membawa Tiani Zans ke sini. Namun setelah menunggu setengah jam, Wang Hong masih tidak melihat Tiani Zans, jadi dia secara alami menjadi cemas. Meskipun Zhao Yuanjia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun, Wang Hong dapat merasakan bahwa Zhao Yuanjia tampak sedikit tidak sabar. Tuan Zhao, saya dengar Anda sepertinya tergila-gila memperluas wilayah Anda baru-baru ini. Wang Hong ragu-ragu sejenak, berinisiatif mencari topik, dan bertanya kepada Zhao Yuanjia sambil tersenyum. Itu karena para bos di Provinsi Sanan ini memberikan wajah Tuan Zanders, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Zhao Yuanjia menjawab dengan ringan. Tuan Zanders. Setelah Wang Hong mendengar nama itu, dia tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Lagi pula, tidak ada cara bagi orang setingkat Wang Hong untuk berhubungan dengan Fendi Zanders.
Selain itu, Wang Hong berasal dari Provinsi Sanan, jadi dia tidak tahu banyak tentang urusan Fendi Zanders. Itu Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang, bos dari Fang Zihua dan Xie Huaqiang. Zhao Yuanjia menjelaskan dengan ringan. Bos Fang Zihua dan Xie Huaqiang. Meskipun Zhao Yuanjia mengatakannya dengan sangat mudah ketika dia memperkenalkan Fendi Zanders, beberapa kata ini saja sudah cukup mengejutkan. Kata-kata ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya identitas Fendi Zanders. Wang Hong memandang Zhao Yuanjia di depannya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tuan Zhao, apakah Anda kenal Tuan Zanders? Pada saat ini, pria parubaya lainnya berteriak dengan penuh semangat. Yah, 10% saham perusahaan kita adalah milik Tuan Zanders, dan sekarang Tuan Zanders dapat dianggap sebagai pemegang saham perusahaan kita. Zhao Yuanjia mengangguk sedikit. Meskipun ekspresi wajah Zhao Yuanjia sangat tenang ketika dia mengatakan ini, dia sebenarnya sangat bangga di dalam hatinya. Adapun fakta bahwa Zhao Yuanjia mengatakan bahwa dia akan memberi Fendi Zanders 10% sahamnya, Fendi Zanders tidak mengetahuinya sama sekali, dan Fendi Zanders juga tidak menyetujuinya. Itu adalah perjanjian lisan antara Zhao Yuanjia dan Fang Zihua. Fang Zihua melihat Zhao Yuanjia berinisiatif menunjukkan dukungannya dan menawarkan 10% saham, yang dianggap sangat tulus. Bagaimanapun, laba tahunan perusahaan Zhao Yuanjia adalah angka yang sangat menakutkan, meski hanya 10%. Namun uang tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Fang Zihua sama sekali tidak punya alasan untuk menolak kebaikan Zhao Yuanjia, jadi dia menerimanya dengan senang hati pada akhirnya. Alasan mengapa Zhao Yuanjia ingin memberi Fang Zihua 10% sahamnya adalah untuk menjilat Fendi Zanders. Dalam hal ini, dia dapat menggunakan nama Fendi Zanders untuk memperluas kekuatannya secara sembarangan. Orang-orang di Provinsi Sanan tahu bahwa di belakang panggung Zhao Yuanjia saat ini adalah Fendi Zanders, dan mereka menjadi semakin takut pada Zhao Yuanjia. Pada dasarnya hanya sedikit orang yang berani bersaing dengan Zhao Yuanjia, yang membuat bisnis Zhao Yuanjia kini semakin lancar. Tidak, siapa Tuan Zanders yang kamu bicarakan ini? Saat ini, Wang Hong sepertinya masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, dan bertanya kepada semua orang dengan ekspresi bingung. Seseorang yang mengetahui identitas Fendi Zanders buru-buru menjelaskan kepada Wang Hong. Setelah Wang Hong mengetahui identitas Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi terkejut, dan dia tergagap, Tuan Zhao, saya tidak menyangka Anda akan menemukan pendukung yang begitu kuat. Saya tidak bergantung pada gunung atau tidak, saya hanya bekerja untuk Tuan Zanders. Kata Zhao Yuanjia dengan sangat rendah hati. Mampu bekerja untuk seseorang seperti Tuan Zanders, bukan itu kualifikasi yang dimiliki semua orang. Seorang pria parubaya yang hadir menghela nafas pelan. Benar, apalagi mengambil 10% sahamnya. Jika Tuan Zanders menyukai saya bersedia mengambil 50% sahamnya. Benarkah? Hanya saja Tuan Zanders sama sekali tidak menyukai kami orang kecil. Orang-orang kaya yang hadir mulai berdiskusi dengan suara rendah satu demi satu, dan beberapa mulai menyanjung Zhao Yuanjia. Ekspresi wajah Zhao Yuanjia sangat menghina, karena di dalam hatinya dia tahu apa yang ada dalam pikiran orang-orang ini, dan orang-orang ini hanya ingin memanfaatkan dia untuk mengenal Fendi Zanders. Setelah Wang Hong mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, dia secara alami menjadi lebih ingin tahu tentang Tuan Zanders di dalam hatinya. Tetapi Wang Hong juga tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki modal untuk bertemu Tuan Zanders, jadi dia tidak berani mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Zhao Yuanjia tentang keinginannya untuk bertemu Tuan Zanders. Ia merasa selama ia bisa memenangkan proyek real estate itu sudah cukup, dan ia tidak berani meminta hal lain sama sekali. Bos Wang, kamu memanggilku hari ini, pasti ada yang salah. Pada saat ini, Zhao Yuanjia akhirnya tidak tahan lagi, dan berkata dengan lembut kepada Wang Hong. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yuanjia, Wang Hong tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Zhao, sejujurnya, saya benar-benar ingin menanyakan sesuatu hari ini. Saya sangat tertarik dengan proyek pengembangan real estate itu, tetapi saya tidak mempunyai kontak apapun di sini, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya ingin tahu apakah Tuan Zhao bisa membantuku membangun jembatan di tengah. Saya pasti tidak akan melupakan Tuan Zhao. Proyek pengembangan real estate di kota Qianan. Zhao Yuanjia merenung sejenak, lalu berkata dengan ringan, Bos Wang, sepertinya ada banyak orang yang bersaing untuk proyek yang Anda sebutkan. Benar, persaingannya memang sangat ketat, kalau tidak saya tidak akan meminta bantuan Tuan Zhao, bukan begitu? Wang Hong buru-buru menjawab sambil tersenyum.
Tapi Zhao Yuanjia memandang Wang Hong dan tidak berkata apa-apa, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Bab 895. Setelah melihat ekspresi wajah Zhao Yuanjia, Wang Hong secara alami tahu apa yang dimaksud Zhao Yuanjia. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan Zhao, saya telah mengirim seseorang untuk mengundang Nona Zans, tetapi sepertinya ada sesuatu yang salah di tengah-tengahnya. Nona Zans belum datang, tapi jangan khawatir, saya pasti akan membiarkan Anda melihatnya Nona Zans hari ini." Hehe. Setelah Zhao Yuanjia mendengar kata-kata Wang Hong, dia tersenyum main-main, lalu berkata dengan ringan, "Bos Wang, memang ada banyak pesaing untuk proyek yang Anda bicarakan, tetapi hubungan antara saya dan bos perusahaan itu tidak bagus. Itu tidak buruk, jadi ini hanya masalah kata-kataku. Selama kamu bisa membawakanku Tiani Zans, kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Tuan Zhao, jangan khawatir, saya pasti akan mengurus urusan Nona Zans." Setelah Wang Hong mendengar kata-kata Zhao Yuanjia, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, dan dia buru-buru menjawab, "Bagus." Zhao Yuanjia mengangguk dan tidak melanjutkan mengatakan apapun. Saat ini, Zhao Yuanjia sudah mengucapkan kata-katanya dengan sangat jelas. Selama Wang Hong membantunya mengeluarkan Tiani Zans, maka Zhao Yuanjia akan membantunya menyelesaikan proyek ini. Wang Hong mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ekspresi wajahnya sangat cemas, seolah sedang menunggu kabar dari bawahannya. Lagi pula, orang-orang itu sudah lama pergi, dan mereka masih membawa pengawalnya ke sana. Itu seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Tapi mereka tidak kembali untuk waktu yang lama, dan Wang Hong sedikit banyak khawatir jika dia menemui masalah. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Wang Hong tiba-tiba berdering. Setelah Wang Hong mendengar nada dering ponselnya, dia tertegun sejenak, lalu berkata kepada Zhao Yuanjia, "Apa, Tuan Zhao, saya akan keluar dan menjawab telepon." "Pergilah," kata Zhao Yuanjia ringan. Wang Hong menarik napas dalam-dalam, lalu keluar dari kotak dengan ponselnya. Setelah meninggalkan kotak, Wang Hong buru-buru menghubungkan telepon, dan kemudian berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat, "Wang Jingsheng, apa yang kamu lakukan? Saya meminta kamu untuk membawa wanita jalang Tiani Zans itu ke sini, beritahu saya apa yang kamu lakukan." "Sepupu, saya mengalami beberapa masalah di sini, dan saya mungkin tidak dapat membawa orang ke sana untuk saat ini." Wang Jingsheng menjawab dengan nada yang sangat tidak berdaya, "Mengalami masalah." Setelah Wang Hong mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, wajahnya sedikit bingung, dan dia buru-buru bertanya, "Apa masalahnya? Bukankah kamu baru saja memintamu untuk membawaku ke sini? Apakah kamu bukankah itu sampah?" "Sepupu, kami bertemu sekelompok orang di sini di kota Lingyin, dan salah satu dari mereka sangat terampil sehingga dia memukuli pengawal kami dan menolak membiarkan kami membawa Tiani Zans pergi. Tidak ada cara lain, jadi saya menelepon Anda, atau yang lain kamu harus datang dan menangani orang-orang ini sendiri." Wang Jingsheng berkata dengan suara rendah. "Siapa mereka?" Wang Hong membeku sejenak dan bertanya sambil mengerutkan kening. "Sepertinya sekelompok siswa," kata Wang Jingsheng dengan nada patah-patah. "Murid." Setelah Wang Hong mendengar kalimat ini, dia terdiam beberapa saat. Dia menatap matanya dan berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak dapat menangani beberapa siswa. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ada apa denganmu? Sepupu, murid-murid ini bukan murid biasa, salah satu dari mereka sangat bagus." Wang Jingsheng tergagap. "Oke, sebaiknya kamu berhenti bicara omong kosong denganku, aku akan pergi dan melihatnya sendiri sebentar lagi." Wang Hong mengerutkan kening dan berteriak, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Wang Hong kembali ke kotak dengan ekspresi jelek di wajahnya. Zhao Yuanjia menoleh untuk melihat Wang Hong, dan kemudian bertanya dengan tenang, "Bos Wang, ada apa denganmu? Mengapa wajahmu jelek sekali?" "Tuan Zhao, orang-orang saya mengalami sedikit masalah saat mengundang Nona Zans. Saya akan menanganinya sekarang. Mohon tunggu saya sebentar." Wang Hong menjawab dengan suara rendah. "Mengalami sedikit masalah." Zhao Yuanjia tertegun sejenak ketika mendengar kalimat ini, lalu berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, kita hampir makan, jadi menunggu di sini juga menunggu, atau aku akan ikut denganmu untuk melihat apa yang terjadi." Tanda seru petik 2. "Baiklah." Wang Hong buru-buru mengangguk, lalu memimpin Zhao Yuanjia dan yang lainnya menuju luar kota. Di sisi lain, pemandian air panas Lingqi. Saat ini, Tiani Zans, Wang Xiaowan, Yang Yingying dan para gadis telah berganti pakaian normal.
Tiani Zans melihat ada lebih banyak orang yang mengawasi, jadi dia mengenakan kacamata hitam dan topi lagi, dan duduk di tempat istirahat dengan sangat tenang, seolah-olah dia masih ada di dalam hatinya. Saya bertanya-tanya apakah akan membantu Fendi Zanders dan yang lainnya. Saudari Pan telah membantu Tiani Zans menelepon untuk mengetahui apakah dia dapat menemukan beberapa teman di Provinsi Sanan untuk membantu, tetapi setelah mereka mengetahui bahwa pihak lain adalah Wang Hong, mereka semua membuat alasan untuk mengelak. Meskipun Sister Pan juga ingin membantu Fendi Zanders dan yang lainnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Fendi Zanders, sebaliknya, masih terlihat riang, berbaring di kursi pantai dengan tenang berjemur di bawah sinar matahari, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tiani Zans tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, wajahnya sangat tidak berdaya, dia tidak tahu sudah berapa lama, Fendi Zanders masih bisa begitu santai, dia tidak tahu bahwa Fendi Zanders benar-benar percaya diri dan akan tetap heartless. Saat ini, sekelompok pemuda berjalan ke pemandian air panas dengan berani. Ketika Gu Jun melihat pria yang memimpin, ada kilatan kegembiraan di matanya, karena pria ini adalah Chen Xiaoma, penyelamat yang ditemukan Gu Jun. Awalnya, Gu Jun berpikir bahwa Chen Xiaoma tidak akan datang secara langsung, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Xiaoma akan benar-benar datang, dan hatinya sangat tersentuh. Dia buru-buru berlari ke sisi Chen Xiaoma, dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Ma, apakah kamu di sini? Maafkan aku harus merepotkanmu untuk mengatasi masalah ini." "Tidak apa-apa, kita semua saudaraku, aku pasti tidak akan mengabaikan kecelakaanmu." Chen Xiaoma menjawab dengan acuh tak acuh, dan kemudian menatap sekilas ke arah Wang Xiaowan, Tiani Zans dan yang lainnya, keanehan muncul di mata mereka, dan bertanya pada Gu Jun dengan lembut, "Apa yang terjadi? Kakak Ma memang seperti ini. Temanku punya beberapa konflik dengan orang-orang ini, jadi tolong datang dan bantu aku, Kakak Ma, untuk menenangkan masalah ini," kata Gu Jun perlahan. "Jadi begitu, jangan khawatir, selama kamu berada di Provinsi Sanan, tidak peduli siapa kamu harus memberiku wajah. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini hari ini," kata Chen Xiaoma dengan nada yang sangat percaya diri. Setelah Gu Jun mendengar kata-kata Chen Xiaoma, ekspresi wajahnya jelas sangat rileks. "Masih kecil, apakah wajahmu sebesar itu?" Tapi saat ini, pria botak yang memimpin berteriak aneh.